Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting sekali ya untuk kita bahas makna tentang ulama itu sendiri ya, karena sudah terlalu banyak resapan bahasa lokal dan asing yang sudah membelokkan pemikiran kita ke arah yang salah. Baik, mari kita mulai. Oke, baik, kita bahas dari Al-Quran dulu ya, dari segi Al-Qurannya dulu sebelum kita membahas hadisnya untuk lebih jauh lagi ya. Baik, kita lihat ini di sini ada dengki ya. Disisipkan kata dengki di situ. Nah, di sini dikatakan ya bahwa berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan dan janganlah kamu percaya selain pada orang yang mengikuti agamamu. Dan di sini kita menemukan kata fasik ya. Dan di ayat ini dikatakan bahwa janganlah berbuat kerusakan, tapi mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Baik, dari ayat-ayat tersebut sebelum ke ayat yang terakhir itu kata dengki, fasik, dan berbuat kerusakan itu sebenarnya ada hubungannya ya. Hubungannya adalah karena fasad itu adalah berbuat kerusakan atau chaos ya. Fasad itu artinya chaos, kekacauan, kerusakan, dan lain sebagainya. Lalu fasik itu artinya adalah tidak bermoral, dan dari situ saja kita bisa melihat ya apa artinya. Dari sinonim aja udah jelas ya. Mungkin Anda suka buka-buka kamus ya, silakan aja cek. Baik, untuk membuka konsep ulama yang sebenarnya satu lagi adalah ayat ini ya. Peninggalan pengetahuan orang terdahulu. Dan kitab di sini yang disebutkan di sini sebenarnya konsepnya adalah universal ya, bukan sekedar kitab suci saja. Dan peninggalan dari pengetahuan itu bisa berupa relik atau apapun ya yang berhubungan dengan sejarah masa lalu. Buat Anda yang pintar bahasa Inggris bisa buka Quran juga dan coba cek juga konsep bahasanya itu. Oke, jadi dari situ mari kita bahas ke makna ulama yang sebenarnya ya, dari persepsi hadis dan kita samakan. Atau dengan kata lain, mari kita sinkronkan lah maknanya ya. Pertama kita ambil dari kata alim dulu ya, yaitu orang yang berilmu ya. Atau dengan kata lain orang-orang yang mengetahui ya. Baik, kata lokalnya adalah ulama dan bahasa Inggrisnya adalah cleric, dan Anda bisa baca sendiri definisinya apa. Di sini tertulis khususnya untuk Kristen dan Muslim ya. Baik, dari konsep lokal sendiri kan kita taunya kan ulama itu kan cuman kiai, ustadz ya, atau orang-orang soleh yang berilmu luas ya, yang masuk pesantren dan lain-lain gitu kan. Padahal arti sebenarnya adalah orang-orang yang ahli berzikir. Coba cek ayat ini. Jadi ahli zikir ya, zikir itu adalah mengingat Allah. Coba baca ayat ini. Lalu apa itu mengingat Allah? Baca lagi ayat ini. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Baik, untuk hadisnya coba cek hadis yang pertama ini ya, yang di atas nomor 1. Nah, itu ada ulama yang ketiga, yaitu yang masyarakat hidup dengan ilmunya, namun ilmu tersebut justru mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan orang banyak sebenarnya. Karena itu kan dosa jariah. Nah, ini nih ya hadis yang kedua nih, yang parah banget nih. Nah, hadis ini dibelok-belokkan sama penjajah asing nih zaman dahulu sampai sekarang ya. Jadi karena kita nggak pakai konsep universal gitu ya, anggapan kita itu ulama itu cuman kiai, ustadz, dan ya segitu aja. Padahal kan ulama seperti yang saya jabarkan tadi kan, bukan sekedar ustadz dan kiai saja. Kalau ustadz, kiai itu kan masuknya kategorinya kan klerik, sedangkan kan orang yang berilmu itu kan bukan cuma klerik aja kan. Gimana dengan scholar, psikologis, filosofis, dan lain-lain, itu kan juga orang-orang yang berilmu. Doktor, sarjana, itu kan orang-orang yang berilmu. Itu kan masuk itu kategorinya alim itu, orang yang berilmu. Bahkan sampai kelas arkeolog itu dan ilmuwan itu termasuk itu. Dan ahli fisika, kimia itu termasuk itu orang yang berilmu itu.
ahli hukum atau apapun, itu termasuk. Jadi intinya pesan saya di sini, jangan sampai kita terpancing sama pembelokan bahasa ya, atau dalam kurung itu kategorinya pengkerdilan bahasa ya, pemisahan-pemisahan bahasa, yang dimana kalau misalkan kita terjebak dalam pengkerdilan bahasa ya kita jadi bingung sendiri nih kayak sekarang. Nah pas dengar kebenaran, nah kok asing ya, aneh, heran. Nah itu kan karena doktrin. Nah itu yang sudah didoktrinkan oleh penjajah dari zaman dahulu. Penjajahan di negeri kita kan ini kan nggak bentar loh, lama banget. Makanya dari pembelokan bahasa itu dosa yang besar itu sebenarnya. Kalau orang yang pertama kali bikin itu dosa besar, itu dosa jariahnya banget itu, berbuat kerusakan di muka bumi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.